Bab 341. Penyerangan Oscar Q. Ye-Zun ini benar-benar hebat dan kartu di tubuhnya tidak terhitung jumlahnya. Melihat berbagai harta karun yang dibuang Ye-Zun, Eric Kin tidak bisa menahan diri untuk berpikir sendiri, berapa banyak kuburan yang telah digali anak ini. Yang ini. Ye-Zun mengeluarkan jubah hitam, melemparkan jubah itu ke udara dan tiba-tiba menyadari sebuah pintu masuk muncul di depannya. Eric Kin melihat benda itu dengan kaget, dan berbisik, ini. Benda apa? Ye-Zun menghela nafas, ini juga benda diturunkan oleh leluhur kita, saat itu. Bukankah leluhurmu juga mewariskan piringan dunia? Eric Kin menyela Ye-Zun. Ye-Zun melambaikan tangannya dan berkata, jangan menyela, benda ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Ini disebut Qian Kunpeng. Jika seandainya terjadi sesuatu di kuburan, bisa melarikan diri melalui benda ini. Kemudian, Ye-Zun menghela nafas, sayang sekali benda ini juga rusak. Ia hanya bisa menempuh jarak sekitar 1 km dan juga akan berkurang sekali setiap digunakan. Eric Kin memandang Ye-Zun, merasa bahwa anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Ayo pergi, jangan buang waktu, kata Ye-Zun dengan suara yang dalam. Eric Kin setuju, kemudian keduanya melangkah ke jubah hitam bersama. Jubah itu seperti menghancurkan bagian yang kosong dan saat Eric Kin melangkah ke dalamnya, dia datang sejauh 1 km. Ye-Zun menyingkirkan jubahnya dan berkata, oke, kita bisa pergi sekarang, biarkan Simon Zhou menunggu perlahan. Eric Kin tidak tahu tentang tempat ini, jadi setelah Ye-Zun membawa mereka ke kota, kedua orang itu baru berpisah. Ini adalah nomor ponselku. Ye-Zun memberikan kartu nama kepada Eric Kin, jika kita ada kesempatan, kita bisa bekerja sama. Eric Kin mengambil kartu nama itu dan tersenyum, carilah kesempatan lalu pergi menggali kuburan leluhur keluarga Su. Oke, nenek moyang dari keluarga Su tidak terkenal, jadi pasti meninggalkan banyak harta karun, kata Ye-Zun dengan mata menyipit. Eric Kin tersenyum pahit, jangan bercanda, ya sudah begini saja. Setelah berpisah, Eric Kin langsung menuju apartemennya. Perjalanan ini sangat bermanfaat bagi Eric Kin, yang disayangkan hanya Eric Kin yang belum bisa melangkah ke Superior Master. Kota B, Asosiasi Budo. Eric Kin melukai Jacksu dan Simon Zhou di tanah pengalaman serta mengambil pembuluh darah spiritualnya sebagai miliknya. Samuel mengerutkan kening berkata, dalam kegelapan, terdengar suara yang acuh tak acuh, anak ini hanya Grandmaster, tapi fisik tubuhnya sudah melampaui puncak dari Superior Master. Jika dia benar-benar tumfu asosiasi Budo dikhawatirkan tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Samuel mengangguk dan berkata, fisik emas ajaib tidak tertandingi, ucapan ini bukanlah rumor palsu. Jika anak ini meminjam pembuluh darah spiritual ini menjadi Superior Master, maka Jacksu pasti kalah. Sampai saat itu, jika ingin mengganggunya, ditakutkan untuk mengirim Grand Superior Master. Suara itu terdiam lama, lalu perlahan berkata, tunggu sebentar lagi. Samuel menghela nafas sedikit, matanya dipenuhi kekhawatiran. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dan Simon Zhou juga menunggu di sini menghitung hari. Kapten Zhou, kenapa Eric Kin belum keluar? Seseorang bertanya. Simon Zhou mengerutkan kening dan mendengus dingin, apakah anak ini berpikir sudah aman dengan bersembunyi di tanah pengalaman? Jika aku tidak bisa menunggu dia, aku tidak akan pernah berhenti. Ai, Kapten Zhou, ayo mundur, mungkin dia sudah pergi dari pintu keluar lain. Seseorang berkata dengan ragu-ragu. Simon Zhou dengan geram berkata, tidak mungkin. Asosiasi Budo Kota B telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap tanah pengalaman ini, sama sekali tidak ada jalan keluar kedua. Kapten Zhou, bukankah menurutmu ini Eric Kin? Pada saat ini, ada seseorang yang membawa ponsel berlari kemari. Di ponsel sedang menyiarkan adegan wawancara dan tokoh utama dari wawancara tersebut bukanlah orang lain, melainkan Eric Kin. Di layar, Eric Kin tampak energik dan semangat, dengan senyum lembut di wajahnya yang lembut. Ini adalah wawancara eksklusif di Budo Forum. Kami beruntung bisa mengundang Eric Kin.
Reporter itu berbalik dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Qin, Anda dan Jae-Soo hanya memiliki 20 hari tersisa dalam pertarungan. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Eric Qin tersenyum ringan, saya tidak sabar untuk meledakkan kepalanya. Reporter itu tertawa dan berkata, sepertinya Tuan Qin sangat percaya diri. Saya ingin tahu level Anda sekarang. Setengah langkah memasuki Superior Master. Eric Qin tersenyum ringan. Setengah langkah memasuki Superior Master. Wartawan itu sedikit terkejut. Sejauh yang kami tahu, Jae-Soo ada di ranah Superior Master dan murid langsung dari guru negara Zhou. Kenapa kamu begitu percaya diri? Eric Qin mencibir, karena Simon Zhou adalah sekumpulan kotoran. Pikirkanlah, di mana seorang murid yang dididik oleh segumpal kotoran menjadi begitu kuat. Simon Zhou di depan layar gemetar karena marah, dan ponselnya langsung diremas. Eric Qin, aku akan membunuhmu. Simon Zhou mengertakkan gigi, niat membunuh yang mengerikan, Sekita langsung menghempaskan anggota tim di sekitarnya puluhan meter jauhnya. Kapten Zhou, bukankah maksudmu hanya ada satu jalan keluar di sini? Bagaimana Eric Qin bisa keluar? Seorang anggota bernama Deng Hai bertanya dengan bingung. Simon Zhou memelototinya dan tiba-tiba menamparkan kepalanya. Kepala anggota itu langsung meledak seperti semangka. Dia mati di tempat. Simon Zhou menyapu kerumunan dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Deng Hai tidak mematuhi peraturan dan mati di tanah pengalaman. Kalian semua telah melihatnya bukan? Lihat. Aku melihatnya, Kapten Zhou. Banyak anggota tim mengangguk dengan tergesa-gesa. Simon Zhou mendengus dingin, lalu menoleh dan pergi. Setelah wawancara, Eric Qin kembali ke apartemen. Di depannya, ditempatkan wadah kuno. Wadah kuno ini diambil dari tanah pengalaman. Apa ini? Bella Fang mengelilingi wadah kuno ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Eric Qin mengerutkan kening, jika tebakanku benar, ini pasti wadah obat. Wadah obat. Bella Fang mengangkat kepalanya dan menatap Eric Qin, dengan keraguan tertulis di matanya. Eric Qin tidak berbicara, dia berbaring di navikula dan mengambil nafas yang kuat, hanya merasakan nafas yang sangat murni dan aneh masuk. Bella, pergi ke apotek dan belikan aku ramuan Cina. Eric Qin berkata pada Bella Fang. Jenis jamu Cina apa? Tanya Bella Fang. Apa saja boleh, kata Eric Qin. Beli saja satu. Oke. Bella Fang mengangguk, lalu menoleh dan berjalan keluar. Tidak lama setelah Bella Fang meninggalkan rumah, Eric Qin merasakan ada aroma yang kuat dan mendekat ke sini. Tak lama kemudian, pintu apartemen itu terbuka. Kemudian, sosok tua perlahan melangkah ke dalamnya. Nak, apakah kamu ingat aku? Begitu suara itu memasuki pintu, dia menatap Eric Qin sambil tersenyum. Oscar Qiu. Melihat pria ini, Eric Qin tidak bisa menahan senyum aneh muncul di mulutnya. Orang ini memang Oscar Qiu yang mencoba merebut resep pil mujarab di kota A. Pada saat itu, Eric Qin melarikan diri dengan beruntung, tetapi dia tidak menyangka Oscar Qiu akan datang hari ini. Ingatan yang bagus. Oscar Qiu berkata dengan ringan, serahkan semua barang berhargamu, aku akan mengampuni kamu untuk tidak mati. Eric Qin berkata dengan senyum tipis, aku ingat Anda adalah Grandmaster. Benar. Oscar Qiu tertawa dan berkata, sekarang saya telah melangkah ke Superior Master. Kali ini, Anda tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.